Oke, saat ini saya berada di markasnya Cuca Ijonya Om Andre Pamungkas Chicken yang lagi fenomenal tentunya. Om Andre, ini banyak dari teman-teman Cuca Ijo yang kepo gitu kan. Keponya kok Chicken ini bisa stabil gitu loh. Setiap gantang terutama di event-event ya. Kok bisa stabil di tangga juara terus? Ini resepnya tuh apa gitu? Gantangnya seminggu sekali doang. Oh, jadi Chicken ini digantang 1 minggu 1 kali? Iya, hanya 1 kali. Nggak buat harian ini? Enggak buat harian, seminggu sekali. Kalau nggak Sabtu, Minggu. Jadi hanya di event-event tertentu saja Chicken ini turun? Ya kadang lah per minggu berangkat, anniversary segala macam. Cuma untuk weekend sih biasanya. Oh, tujuannya biar apa tuh? Nggak apa-apa sih, kasihan sih tenaganya sebenarnya kalau buat setiap hari, mending setiap hari gantang yang lain. Oh gitu, jadi kalau turun 1 minggu sekali itu tenaganya lebih ngefull gitu ya? Iya. Pernah diturunin 1 minggu nggak turun nih? Dalam 1 event ini pernah turun berapa kali nih? Dia istirahat. Biasanya sih kalau habis mabung mas, saya istirahatin 2 bulan. Oh, kalau Jadi mabung? ntar keluar lagi setiap minggu saya bawa. Kalau mabung diistirahatin 2 bulan? Termasuk ini kayaknya nih mau nyulam nih. Mungkin ntar istirahat Maret mungkin keluar biasanya. Wah, kenapa mas? Ya gimana ya, biar stamina-nya kuat sih sebenarnya. Jadi dia ada istirahat total juga, istirahat penuh. Jadi istirahatin 2 bulan. Ntar habis itu kita berangkat lagi Sabtu Minggu sih sebenarnya. Nggak gatel tuh kalau ada event-event gitu? Gatel sih gatel. Pelapisnya ada nggak itu? Ada, cuma ya masih nyoba-nyoba sih sebenarnya. Karena kan banyak punya anak-anak juga, sekalian nyoba sih. Nah ini kan Chicken ini sering banget juara ya. Ini untuk rawatannya susah nggak kalau untuk Cuca Ijo yang juara begini nih? Kalau untuk Chicken sih gampang sebenarnya. Sebenarnya cocoknya untuk orang kerja, orang kuliah juga sebenarnya cocok mas, karena dia nggak main jemur mas sama sekali. Sama sekali nggak dijemur? Nggak main jemur, nggak main ulet, hanya jangkrik. Kenapa kalau dijemur? Karena kan Chicken riwayat didisnya sih ada, terus riwayat nakalnya juga ada. Terus selama nggak saya jemur sih ya ada perubahan deh. Oh gitu. Iya. Jadi kalau dia dijemur justru malah karakter nakalnya kayak model Didi nakalnya itu malah keluar. Iya, keluar. Jadi Gitu. nggak sama sekali main jemur. Hari H pun mau lomba nggak jemur. Hariannya jadi cuman pagi kasih jangkrik, bersihin kandang, ganti pisang, kerodong lagi, sore pun begitu. Nah ini saya baru nemuin nih Cuca Ijo atau ocehan lah ya, yang sama sekali non jemur gitu. Iya. Biasanya kan ocehan kan malah harus dijemur, umbar. Nah ini kalau ini main umbar nggak Chicken? Ini nggak main umbar. Nggak main umbar? Nggak main umbar, nggak main embun, nggak main jemur. Mandinya pun seminggu sekali mas. Biasanya sih kalau misalkan dia mandinya kita lihat, misalkan kita hari Minggu mau gantang, apa hari Sabtu kita mau gantang. Kalau kita gantang hari Minggu, Kamisnya dia mandi. Ntar pulang ke gantang wajib mandi. Oh gitu. Mandinya dia sih sebenarnya tergantung kita mau lomba kapan. Jadi kalaupun kita nggak lomba nggak mandi dia. Nah ini kalau untuk hariannya karena dia posisinya nggak jemur, ini kayak jangkriknya itu berapa dia dikasihnya? Kita pakai jangkrik pagi 4 sore 4. Pagi 4 sore 4. Iya. Kalau mau main ada tambahan-tambahan nggak? Sebenarnya kalau settingan dia sih relatif masih bisa -1 sore udah mulai ditambahin bisa hari H. Cuma kita balik lagi ke lihat jadwalnya sih sebenarnya. Sumpama kita mau main di acara apa gitu, yang udah pesen tiket sih biasanya kalau udah pesen tiket saya pakai -1. Jadi kan kalau udah pesen tiket mau nggak mau kita wajib datang, mau cuaca kurang mendukung mau apa. Jadi dipersiapkan dari -1 sore sih. Kalau Chicken ini sendiri di Mas Andre ini udah berapa lama nih? Sebenarnya Chicken ini itu ada pemiliknya mas. Chicken itu pemiliknya cuman
dia kurang minat gantang, jadi dapat chicken itu 2019 waktu puasa, habis terawih saya ambil. Itu habis terawih saya ambil puasa 2019. Jadi dari awal emang dibeli sama ini sama yang punya emang nggak mau ngerawat, jadi emang di saya dari 2019 puasa 2019 sih sampai saat ini. Ini apa tahu chicken ini potensi ini dari mana ini? Sebenarnya waktu pertama kali beli ini saya pun nggak feeling mas. Oh nggak feeling itu? Nggak feeling saya, karena pas dipantau dia dipantau pakai kandang semi kecil kayak ukuran kelinci waktu itu. Ah, ditaruhnya di situ? Iya, jadi yang punya itu dulu tuh tukang ayam fried chicken mas. Oh, makanya namanya chicken. Iya, jadi dulu yang punya dia itu jual fried chicken. Terus chicken ini dulu suaranya tuh ayam mas, monoton ayam terus piak piak piak. Oh, iya. Jadi ya itu timbulan nama chicken sih. Oh gitu. Nah ini apa proses dari materi pik-pik ayam ini bisa menjadi materi yang luar biasa. Itu berapa lama itu proses masteringnya? Ayamnya pun masih ada mas. Oh saat ini juga pun masih ada. Cuma kalau untuk digantang paling ya gitu, kadang dia satu sesi full miak-miak doang. Kadang apa, tapi untuk di 2020 ini sih dia belum pernah sampai di satu sesi itu hanya miak-miak. Adalah tambahan-tambahan lain entah dia apa gitu. Cuma dulu waktu pertama kali beli saya gantang itu isinya ayam doang mas, miak-miak iya yang 3 sesi ya ayam doang, miak-miak doang. Sempat pusing juga ya berarti dulu ya? Iya sempat, karena kan dia dulu itu sebenarnya hampir kejual mas. Oh hampir. Akhir 2019 dia sempat kejual. Jadi waktu itu ada 2 pilihannya dan sebenarnya dia nih mau kejual sebenarnya waktu itu, karena emang dilihat potensinya kurang bagus nih kayaknya. Cuma pas akhir-akhir 2019 tuh dia signifikan sih, langsung naik berubahnya. Nah itu apa kok grafiknya ini langsung naik signifikan ini ketemu kunciannya itu gimana itu ceritanya tuh? Sebenarnya sih kalau ketemu kunciannya juga dia sih yang seperti saya bilang sih relatif sih kalau dia mah, cuma karena saya juga kan sering sharing juga sama teman-teman saya yang di Lumajang segala macam, sharing akhirnya juga bisa tahu nih dia si chicken maunya apa. Kalau dulu sempat dijemur apa segala macam dulunya? Dulu main jemur kencang. Oh dulu malah main jemur kencang main dulu. sauna, main ulat banyak. Oh. Dulu pun jorok pas sebenarnya sih mainnya, karena bisa seminggu bisa jadi Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu dulu dia gantang. Terus waktu itu dia sempat rewel tuh awal 2020 rewel dia rewel sempat berhenti, terus keluar itu waktu acara Piala Tangsel berkicau tuh dia baru sembuh rewel itu. Jadi untuk sekarang sih makanya saya mainin seminggu sekali, lebih dijaga aja sih, takut kayak waktu itu. Oh jadi ini sama sekali nggak main jemur ya chicken ini ya? Enggak main jemur sama sekali. 4 jangkrik pagi, 4 jangkrik sore. Iya 4 jangkrik pagi, 4 jangkrik sore. Buahnya divariasi nggak? Enggak, pisang doang mas. Pisang aja? Ya, kalaupun dia birahi jangkrik pun nggak saya turunin, buah pun nggak saya ganti paya, tetap pisang. Mandi pun nggak saya tambahin, tetap. Kalau saya mau gantang dong, saya lihat misal saya mau main Sabtu, Rabu saya mandi, saya mau main Minggu, Kamis saya mandi. Tapi apa untuk digantangan chicken didisnya nggak ada ya? Kalau untuk digantang ya? Sebenarnya kalau didis ya hampir semua hijau sih mas. Kalau lagi kurang kondisi sih didis. Sebenarnya untuk chicken itu permasalahannya dulu di didis mas. Cuma kalau menurut saya sih untuk belakangan ini sih chicken agak lebih rapi lah, lebih rapi. Jadi apa chicken ini didis keluar karakter nakalnya kalau dia dalam performa yang nggak top dia ya? Iya, kurang fit lah ya gitu ya. Karena chicken tuh sebenarnya ada didis sama ada nakal, karena waktu itu bener mas jorok main jadi seminggu bisa 4 kali, dan selama 2019 akhir itu masuk ke 2020 agak lebih hati-hati sih sebenarnya itu gantang, karena sia-sia kan didis kan bener-bener
Benar. Nggak ada ampun. Ya. Nah ini berarti apa kunciannya dari chicken sendiri, dia nampil hanya 1 minggu 1 kali. 1 minggu 1 kali. Itu kalau dipendem lebih enak nggak? Misalkan nih ada persiapan nih ajang lebih besar gitu kan, 2 minggu itu disiapin, dia lebih enak atau justru nggak enak? Sebenarnya kalau chicken diungkep itu, kalau menurut saya sih lebih enak mas, cuma emosinya terlalu tinggi. Jadi kebiasaannya dia kalau diungkep, misal kayak ini nih, dia mau nyulam, dia kan habis mandi, kayaknya sih mau nyulam tuh dia. Kalau dia habis nyulam, saya ungkep misalkan 2 bulan, itu keluar tuh gantangan pasti. Kalau dibilang enak banget mas, cuma pada saat sesi ending akhir emosinya terlalu tinggi, jadi kadang turun ke bawah, kadang apa. Jadi sih sebenarnya kalau untuk chicken, sumpama kita mau main kemana gitu, saya ungkep, saya tes dulu mas di labber, pasti dia emosinya tinggi tuh, jadi kita buang dulu di labber, nanti kalau mau. Jadi di sebelum event itu buang birahi dan emosinya si chicken dulu di labber ya, karena dia kalau diungkep pasti emosinya tinggi dan sensitif mas dengar suara. Jadi kalau chicken ini apa? Kalau untuk orang-orang pekerja enak juga ya? Iya enak. Karena nggak jemur, nggak mandinya pun jarang gitu ya? Iya sebenarnya sih untuk yang punya pun udah saya tawarkan untuk pegang ini. Sebenarnya ini pegang, karena emang dia terserah sih sebenarnya. Burung mau diapain terserah. Kalau saya nanya apa terserah, udah. Sebenarnya gampang sih. Untuk saya pun kan juga kuliah. Enak mandinya seminggu sekali. Itu pun kalau ada rencana mau main. Itu kalau untuk pisang, ini bener nggak sih kalau untuk cuca hijau itu nggak boleh terlalu matang? Iya sih, kalau saya sih biasanya semi matang sih kasihnya. Cuma kalau buat yang masih ada getahnya, saya nggak pernah sih ngasih yang masih ada getah. Kadang-kadang kan kalau yang terlalu matang kayak yang blenyek gitu ya? Iya. Itu bener nggak bikin birahi? Saya sih belum ngalamin sih. Belum ngalamin ya? Belum ngalamin, karena saya nggak pernah pakai pisang terlalu matang sih sampai blenyek gitu. Apalagi kayak pisang rebus jadi iya. Saya sih nggak pernah. Nggak pernah dikasih ya? Iya. Oke. Kalau untuk chicken sendiri, untuk hariannya kalau dalam proses menanti event itu dia dikerodong atau diablak aja kalau di rumah? Chicken full kerodong mas. Full kerodong? Karena dia sensitif kalau lihat burung kecil mas. Jadi kalau dia lihat burung kecil kayak ciblek kayak apa gitu, burung-burung yang pecicilan pasti dia langsung naik birahinya. Iya. Jadi pada saat saya bawa kerodong langsung. Iya. Jangan saya gitu. Kalau chicken ini sendiri proses di posisi di rumah ini bongkar-bongkar nggak dia? Enggak, chicken nggak pernah bunyi di rumah. Di rumah nggak pernah mau bunyi dia? Lain hal kalau waktu chicken kita main umbar, biasanya dia kalau main umbar lagunya kunci mas. Jadi untuk masterin burung-burung yang ada di sekitar dia sih, karena saya udah nggak main umbar, jadi hariannya nggak bunyi sih dia. Nah ini kan untuk cuca hijau ini kan menurut saya gitu ya, ocehan yang nggak jujur. Artinya tuh nggak jujur tuh gini, kadang bongkar di bawah nih, pas digantang itu langsung hilang gitu kayak kemampuannya. Itu karena apa ya kalau Mas Andre menyikapin cuca hijaunya tuh? Terus sih kalau menurut saya sih ya, nggak tahu kalau menurut orang lain sih. Kalau menurut saya sih kurang pas doang sih mas. Makanya kalau untuk saya sama dia sendiri tuh 2 sesi sebelum naik penting banget mas. Iya. 2 sesi sebelum naik. Hijau naik, iya itu penting banget sih. Itu buat tanda dia gitu. Iya. Jadi dari pada saat kita penyetutan sih kalau untuk saya 2 sesi sebelum naik penting banget. Untuk hasilnya dia pas apa enggaknya itu 2 sesi sebelum naik. Nandainya gimana tuh? Kalau dia sih sebenarnya kan tipikalnya kan sensitif ya mas. Jadi makanya saya kalau lihat jadwal tuh saya lebih baik mepet ketimbang saya nunggu, karena dia kalau apalagi kalau habis dia udah nggak keluar lama itu udah pasti dari sampai lapangan dengan bisnis sendiri itu bongkar sih sebenarnya langsung. Kalau untuk chicken sendiri pengondisian di lapangan harus jauh dari burung atau bebas? Enggak sih, bebas sih kalau dia mah. Jadi mau disampingin burung apa aja bebas-bebas aja ya? Iya sih. Benernya. Nah itu kalau dulu kan saya juga pernah melihara juga nih cuca hijau. Itu penyakitnya begitu tuh Mas Andre. Jadi posisinya di bawah itu bongkar baik di dalam kerodong ataupun dibuka kerodong, pas begitu naik
cuma ngetruk doang gitu. Iya, banyak yang di itu ngetruk doang nggak bongkar. Heeh. Lain hal kalau di bawah udah tuh ngetruk segala macam, di atas nekuk leher. Ya. Banyak faktor sih mas sebenarnya kalau kayak gitu sih. Kadang pun dia juga suka nipu kalau di bawah udah enak itu sampai atas jambulnya hilang, naik turun udah begitu aja sampai habis. Tapi emang dulu saya juga makanya juga jorok juga gitu. Joroknya tuh begitu burung enak nih. Gas terus. Ya itu dia. Saya itu dulu sempet nyolok gitu kan ya. Begitu nyolok, begitu dipakai setiap hari gitu, saking senangnya gitu ya, karena baru dapat burung bagus itu. Begitu dapat 2 bulan turun bulu, nyulam, rewel di situ. Iya. Kadang bongkar, kadang enggak, kadang bongkar, kadang enggak begitu. Iya. Biasanya sih gitu mas, kalau kitanya jorok itu bukan pada saat hari itu. Kan ada juga kadang kalau hijau kita setting nih enak, besok kita bawa lagi kita setting enak. Ada hijau yang nggak nunjukin kerewelannya pada saat lusa ataupun besok enggak. Biasanya sih yang sering sih pada saat habis nyulam sih mas. Biasanya apa entah itu bulunya jadi rentan jatuh terus, nggak udah-udah, apa dia nanti pas rapih habis itu dia rewel lama nggak mau tarung sih biasanya kayak gitu. Berarti untuk chicken sendiri ekstra pudingnya cuma jangkrik tok? Jangkrik. Nggak ada yang lain-lainnya? Nggak ada lain. Kayak misalkan kroto, bolot Hongkong. Saya nggak pernah main kroto. Untuk dia sih enggak. Dari awal tahun sih dia udah cuma main jangkrik sih. Kalau untuk minumnya? Air putih aja? Iya, walau kadang kan. Jadi nggak sama sekali nggak ada vitamin-vitamin yang lainnya ya? Enggak. Oh gitu. Jadi ini yang membuat chicken selama ini stabil, ini rahasianya ya. Dibuka semua sama Mas Andre ini ya. Iya, begitu jadi sih kalau saya sih untuk ke dia sih. Mainnya 1 minggu sekali, Iya. nggak pakai yang macem-macem. Jadi cuma pada prinsipnya pakai polanya penyimpanan tenaga ya nggak? Iya, penyimpanan sih sebenarnya. Benar. Lebih ke nggak ambisi sih mas sebenarnya. Kalau dia enak nih, kalau dia enak sebenarnya bukan hanya dia sih, semua burung kalau enak pasti si pemilik nafsu kan, enak nih kemarin juara, besok bawa lagi. Cuma kalau untuk saya sama dia sih udah merasakan imbasnya mas. Jadi dia penyakitnya keluar, segala macamnya ada karena dulu saya main jorok sih sebenarnya. Stabilnya ini dari tahun berapa tadi mas? Ini di saya baru 1,5 tahun. 1,5 tahun. Stabilnya chicken ini sendiri 1 tahun ya? Stabilnya dia itu pandemi. Oh justru di pandemi? Maret awal COVID tuh. Setelah pandemi ini baru dia justru menunjukkan perform yang luar biasa. Iya, kayak ini waktu kan sempat lockdown tuh waktu itu. Lockdown dia istirahat. Istirahat keluar awal November mas. Sampai sekarang nih ini besok kayaknya sih rontok nih udah didis terus. Oh gitu. Jadi justru pas lagi nggak lomba, dia malah ketemu puncaknya performnya dia di situ ya? Iya sih sebenarnya. Gitu. Cuma kalau untuk cuca hijau didis sih kita nggak bisa pungkirin mas. Kadang Ya, yang betul. enak aja, yang orang bilang nih hijau nggak pernah ada didis. Kita nggak bisa jaminan kalau burung itu benar-benar nggak didis. Hijau yang penyakitnya kan didis. Didis ya? Iya. Oke, Mas Andre, luar biasa. Terima kasih banyak untuk seputar rawatannya chicken dan juga bocorannya gitu kan. Kok chicken ini di beberapa gelaran besar, khususnya di area Tangerang ya, yang saya saksikan gitu, baik itu di gantangan KBC ataupun kemarin di CHC dan beberapa event-event besar yang lainnya pun juga masuk terus gitu ya. Itu yang sempat saya ikuti di Facebook di Facebooknya Mas Andre ya gitu, karena saya ngikutin terus kok chicken ini burungnya stabil terus gitu. Apa rahasianya? Ternyata inilah rahasianya, main nggak terlalu nafsu, 1 minggu 1 kali. Antara 1 minggu sih biasanya. Ada pesan yang lainnya Mas Andre buat teman-teman Cucak Ijo Mania? Semangat sih ya, semangat terus lebih silaturahminya lebih terjaga sih semuanya segala macam. Intinya sih nggak ambisi kita setiap gantang tuh harus juara, karena kan
semua orang pasti mau mas juara. Betul. Iya. Betul. Tapi kan satu rezeki segala macam, burung pun kondisi atau enggaknya kan berpengaruh. Oke, mantap, luar biasa. Terima kasih banyak Mas Andre atas ilmunya untuk hari ini. Oke friend, terima kasih buat yang sudah menonton di channel YouTube-nya Tanto Java. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Matur suwun.